Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan, terkhusus kelas 8 MTSPM. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi ini. Kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca Ummul Quran. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemanfaatan, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, melanjutkan pembahasan tentang perilaku tercela atau akhlak tercela. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang namanya hasud, kita lanjutkan tentang pembahasan namanya al-hiqdu. Al-hiqdu atau dendam. Lawan katanya adalah al-afwu atau memaafkan. Dendam itu apa sih? Dendam merupakan kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Bapak ulangi lagi, kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Bentuk-bentuk atau ciri perilaku dendam itu sendiri, yang pertama, seseorang yang dendam sudah pasti memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Orang yang suka dendam pasti emosinya tinggi dan pasti mudah tersinggung. Kalau sudah seperti itu, pasti susah diajak bicara dengan baik-baik. Yang selanjutnya, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Biasanya kalau anak-anak itu atau dengan istilah titenono, titenono, awas kon. Nah, itu suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Karena orang yang dendam pasti ada sisi terkecewakan yang ada pada dirinya. Yang selanjutnya, ciri selanjutnya, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Jadi orang yang dendam, mudah tersinggung, itu pasti malas untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang selanjutnya, tidak mau menerima nasihat. Karena apa? Karena merasa dirinya paling benar. Nah, kenapa tidak boleh? Karena akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Apa sih dampak negatif dari dendam itu sendiri? Yang pertama, itu dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Jadi ibarat bangunan itu kalau antara yang satu dengan yang lain tidak saling menopang, itu pasti akan saling menjatuhkan dan akan menjadi roboh. Ibarat yang satu dengan yang lain tingginya tidak sama atau saling tidak menguatkan, otomatis bangunan itu sendiri tidak akan kuat dan akan menjadi roboh. Yang selanjutnya, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. Jadi kejahatan itu tidak akan selesai dengan kejahatan. Api itu tidak bisa diselesaikan dengan api. Jadi hidupnya api ya harus dikasih air, digerojok air biar padam. Jadi kalau api tidak bisa selesai juga dengan api, tapi harus dengan air, ibaratnya seperti itu. Yang selanjutnya, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Jadi masalah
Orang yang dendam kalau punya masalah itu tidak malah masalahnya selesai, malah akan semakin bertambah. Nanti bisa malah melibatkan pihak-pihak yang lain juga ikut menjadi dendam. Nah, bagaimana sih Pak cara menghindari perilaku dendam itu sendiri? Di sini yang pertama, yakni kita harus berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Jadi melihat masalah bukan dari satu aspek atau satu pintu, melainkan dari beberapa pintu. Jika ada masalah tidak langsung emosi, tapi kita harus memikirkannya dengan dalam-dalam, apa akibatnya, bagaimana mafsadatnya, bagaimana madorotnya, dan lain sebagainya. Itu kita harus pertimbangkan baik-baik sehingga kita akan memiliki seseorang yang berjiwa besar. Yang kedua, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Jadi kalau ada yang jahat sama kita, kita tidak boleh membalasnya dengan lebih jahat, seumpamanya itu nggak boleh. Karena apa? Karena apa bedanya dengan orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Yang selanjutnya, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Kalau kita sudah bisa melihat seperti itu, kita juga pernah berbuat salah, kita juga pernah tersandung dan lain sebagainya. Kita juga akan bisa memahami bahwa seseorang juga akan pernah melakukan suatu kesalahan. Makanya jika sudah terbiasa seperti itu, maka kita akan menjadi seseorang yang berjiwa besar. Kalau sudah berjiwa besar, secara otomatis kita akan mudah untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Wis jarno wong aku biyen ya wis tahu nakal, aku juga biyen ya wis tahu berbuat kesalahan seperti itu, masa aku juga akan dendam sama orang yang seperti itu, contohnya. Yang terakhir, menyadari bahwa dirinya suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi kita juga harus berpikir bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu juga nanti kita tidak akan melakukan. Makanya kita harus melihat orang itu tidak boleh melihat orang itu senantiasa jeleknya saja, tapi juga kita akan memandang juga baiknya juga. Karena apa? Sesuatu yang jelek sekarang belum tentu nanti akan senantiasa jelek ke depannya. Begitu juga sebaliknya, apa yang baik sekarang belum tentu baik seterusnya, tapi bisa jadi malah berubah 180 derajat menjadi malah jahat. Demikianlah pembahasan singkat tentang dendam atau al-hikdu yang merupakan lawan kata dari al-afu. Semoga kita semua bisa berjiwa besar dan mampu memaafkan kesalahan orang lain sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang mudah dendam, dan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah serta lindungan dari Allah sehingga kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.